Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah seputar anak-anak bermasalah. Anak-anak bermasalah. Untuk memperbincangkannya sudah hadir bersama dengan saya dua kawan. Yang pertama Bapak Iman Kurniadi, lalu Ibu Rohana. Apa kabar Bapak dan Ibu? Bapak baik. Dulu nih. Baik Pak. Ya Ibu. Baik Pak. Ya syukur ya Bapak Ibu baik-baik, sehat-sehat, sehingga boleh berkesempatan dan berkenan juga untuk hadir berbincang pada edisi ini. Seperti tadi kita sudah sebutkan bahwa perbincangan kita seputar anak-anak bermasalah. Berbicara mengenai anak-anak ini kan sungguh sangat luas. Saking luasnya kadang kita sedikit bingung gitu ya, dari mana nih dimulai. Termasuk juga masalah yang mereka hadapi dan anak-anak yang bermasalah itu sendiri. Luas. Pentingnya perbincangan ini adalah supaya kita tidak dianggap abai berkenaan dengan anak-anak bermasalah. Juga kiranya kita sekaliguslah dapat urun rembuk, brainstorming, berdiskusi, mencari jalan yang katakanlah dapat menjadi proposal tidak resmi untuk kita ajukan kepada kawan-kawan masyarakat secara luas. Barangkali ada ide-ide dari Bapak Ibu, dari kita yang dapat mereka tindak lanjuti. Paling tidak ya untuk kita sendiri. Karena anak-anak pastilah ada di lingkungan kita juga. Di tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja. Utamanya ya katakanlah dalam keluarga kita masing-masing. Apakah itu kandung maupun anak yang dititipkan kepada kita dan seterusnya. Untuk kita jaga mereka. Memang tadi itu kembali kepada luasnya berbicara mengenai anak-anak. Mulailah kesulitan itu untuk menentukan dulu anak-anak ini anak-anak yang mana. Yang manakah yang boleh disebut sebagai anak-anak. Tentunya berbeda pendekatan setiap keahlian. Anak-anak sekolah, anak-anak di rumah, anak-anak secara umum sekali. Siapakah yang boleh disebut sebagai anak atau anak-anak? Teori dan pendekatannya kan beragam. Ada yang menyatukan antara anak-anak kecil baru lahir sampai kepada sebelum dewasa pun disebut sebagai kelompok anak itu. Nah, ini Ibu Rohana lah yang coba berikan semacam pandangan atau pengetahuannya seputar pengelompokan usia ini berkaitan dengan usia anak begitu. Ya, biasanya di dalam psikologi perkembangan biasanya dikategorikan itu 0 sampai 12 tahun itu adalah anak-anak, usia anak, dan 13 sampai 17 itu dimasukkan sebagai usia remaja. 18 ke atas itulah usia dewasa, ya dewasa, pembagiannya ada lagi. Jadi memang
untuk hari ini ketika kita bicara anak-anak yang bermasalah, itu yang nanti Pak Potak yang perlu menentukan kita bicara anak-anak memang usia 0 sampai 12 tahun, apakah anak-anak ketika mereka itu masih di bawah naungan orang tua lebih dekat ya, maksudnya kan kalau ketika itu sudah mulai dewasa ada suatu kemandirian tersendiri. Jadi di sini supaya kita lebih fokus di dalam pembahasan kita, itulah yang memang perlu kita tentukan. Iya, terima kasih ya. Pendekatan mengenai konfigurasi atau pengelompokan usia anak-anak ini sekali lagi memang beragam ya. Misalnya secara legal, itu anak-anak itu usia 18 tahun ke atas baru disebut sebagai anak yang menanggung sendiri akibat dari perbuatannya. Ada juga pendekatannya itu dari segi sekolahnya. Yang namanya anak dianggap usia anak itu ya sebelum dia kuliah. Jadi dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA itu adalah disebut masih anak. Tentunya dibedakan kanak-kanak dengan anak-anak dalam hal ini. Nah, izinkan saya dalam perbincangan ini kita coba batasi anak-anak itu dengan segala perdebatan mengenai ketentuan usia anak yang sebenarnya dari berapa sampai berapa tahun. Izinkan saya kita coba batasi dari anak baru lahir hingga anak itu sebelum usia SMA. Itu adalah perbincangan kita. Jadi anak-anak dalam perbincangan ini kita batasi dari usia 0 tahun sampai dia itu sebelum masuk sekolah menengah atas. Dengan segala plus minusnya. Begitu ya Ibu Rohana. Ya. Anak-anak bermasalah ini memang selalu akan tampak dimanapun kita berada ya. Karena memang selain jumlah anak-anak ini banyak juga masalah yang mereka hadapi. Populasi dunia sekarang ini ada lebih dari 8 miliar jiwa, 8 miliar orang. Di seluruh bumi lebih dari 8 miliar. Katakanlah 20%-nya itu usia anak. Banyak betul. Jadi antara 1,5 miliar sampai 2 miliar jumlah anak di dunia ini dengan permasalahan mereka yang begitu banyak tadi, begitu beragam. Maka memperbincangkan topik ini, berbicara seputar anak-anak bermasalah ini butuh waktu yang juga banyak, panjang gitu, durasi yang dibutuhkan. Kalau ditanya berapa banyakkah gerangan anak-anak bermasalah, tidak ada tadi kepastian khusus. Tetapi kalau saya mengamati, pelajari dari banyak atau beberapa literatur, saya usulkan paling tidak dapat dibagi menjadi 6 kategori. 6 kategori paling tidak anak-anak bermasalah. Nah, saya usulkan kita memperbincangkannya 3 sesi. 2 kategori pada sesi ini atau edisi ini, lalu nanti 2 dan 2 lagi pada edisi-edisi berikutnya. 2 dari 6 itu adalah yang pertama, anak-anak yang manja. Berikutnya anak-anak yang malas. Anak-anak yang manja dan anak-anak yang malas ini
Jangan pikir ini ringan urusannya. Karena ini akan berdampak bagi bagian-bagian lain, bidang-bidang lain. Juga berdampak bagi masa depan anak itu sendiri. Dapat itu mengganggu keluarganya, lingkungan di mana mereka ada, sekolah di mana mereka belajar, bahkan tempat ibadah di mana mereka itu beribadah. Anak-anak yang manja, ini sekali lagi jangan anggap ini ringan. Di dalam Alkitab sendiri pun sudah dibicarakan itu toh. Jangan memanjakan anak-anakmu. Kalau kamu memanjakan anak-anakmu, masa depanmu sendiri juga akan suram bersama dengan anak manja itu. Sebaliknya didiklah anakmu sesuai dengan nasihat dan firman Tuhan. Oleh sebab itu memang belum apa-apa kita harus ingatkan bahwa manja atau tidak manjanya anak-anak itu banyak bergantung pada dengan siapa mereka hidup. Siapa yang mereka lihat sehari-hari? Siapa yang mereka contoh? Siapa yang mendidik mereka, membimbing mereka, melatih mereka? Di bawah otoritas siapa mereka sebagai anggota masyarakat? Kalau orang-orang sekitarnya abai, ya anak itu akan semakin manja. Karena tidak ada anak yang manja kalau tidak dimanjakan. Maafkan saya, kalau saya mungkin dianggap keterlaluan. Tidak ada anak manja kalau tidak dimanjakan. Mula-mula yang kita perlu sebutkan adalah ciri-ciri anak yang manja ini. Anak-anak yang manja ini apa-apa ngambek, bahasanya selalu air mata, tangisan, suka guling-guling kalau itu adalah anak-anak kecil ya. Lalu suka mengancam. Aku nggak mau, biar aku nggak mau, aku nggak mau mandi, nggak mau sekolah, mengancam, termasuk mengancam untuk merusak, pecah ini, gitu. Oh, dia ambil barang tertentu yang fragile gitu ya, lalu, jangan nak, jangan. Akhirnya tanpa sadar dia sudah merasa dituruti. Manja. Lalu suka lempar ini, lempar itu. Tapi tidak diberikan punishment atau pendisiplinan. Jadi manja. Anak-anak yang manja itu juga adalah anak-anak yang suka mengambil yang bukan bagiannya. Karena dia merasa tidak akan diberikan pendisiplinan. Suka ngumpetin barang saudaranya atau temannya. Mungkin Anda akan berkata, itu mah bukan manja, itu jahil. Ya, kejahilan orang itu adalah karena pemanjaan. Dibiarkan gitu. Jadi dia ya semau-maunya jadinya. Manja kan itu. Manja bukan hanya suka menangis tadi atau merengek-rengek. Tapi juga suka pamer itu juga adalah manja. Suka memamerkan ayahnya punya ini, ibunya punya itu, keluarganya keluarga ini itu, suka bilang ini punya saya nih, ini begitu. Ada kaitannya juga dengan malas memang, tetapi malas itu menjadi kategori tersendiri. Anak-anak yang manja itu, dia akan tidak suka menyelesaikan apa yang dimulainya, sehingga nanti orang lain yang akan selesaikan. Berarti ini faktor dari dalam atau faktor dari lingkungan? Selalu kalau bicara anak itu harus dari lingkungan. Bukan nature-nya anak-anak itu manja. Tetapi pembentuk sosial lingkungannya itu, nurture-nya, yang membuat dia jadi manja. Orang tuanya kadang-kadang ada yang tidak paham, Pak. Bukannya ingin membentuk secara sengaja anak
anaknya itu menjadi anak yang manja, tetapi begitu kasih sayangnya, begitu sayangnya yang diinginkan dipenuhi, apa yang diminta diberikan. Hal-hal seperti itulah yang akhirnya terbentuk. Jadi dengan katanya kalau kita bicara soal ini adalah pola asuh orang tua, berarti ini juga orang tua lah yang harus juga masuk ke dalam suatu pembinaan. Pak, Iya. saya boleh menambahkan sedikit sekalian, ini hampir sama gitu. Saya berpendapat begini, Pak. Mungkin saja orang tua itu tidak bisa membedakan antara mendidik anak yang baik dengan memberikan kasih sayang kepada anak. Bisa nggak seperti itu? Iya, semuanya benar. Tidak semua orang tua itu sudah paham ya dengan baik, dengan benar juga bagaimana mengasuh anak. Itu sebabnya harus diberikan dorongan-dorongan kepada semua pihak, termasuk khususnya tadi orang tua, juga kerabatnya, supaya dapatlah membedakan mana yang sebenarnya bagian dari mendidik, mana yang bagian dari sekadar menyatakan kasih sayang begitu. Tentu mendidik juga ada kasih sayangnya. Tapi kalau mendidik itu kan ada visi misinya, mau membentuk anak ini nanti sebagai anak yang tangguh, anak yang cerdas, anak yang bertanggung jawab, anak yang tidak sembarangan, tidak sembrono. Itu kan adalah visi misi pendidikan bagi anak sampai anak itu nanti mandiri. Kalau kasih sayang ini kan adalah ungkapan relasi. Ini anakku, aku peluk dia. Tidak ada kaitannya dengan mendidik, tapi ya menyatakan saja kasih sayang. Menggendong anak itu bukan bagian dari mendidik, tapi itu adalah bagian dari kasih sayang. Menyuapi anak itu bagian dari menyatakan kasih sayang, bukan bagian dari mendidik. Makanya kalau kita lupa proporsi antara menyatakan kasih sayang dengan mendidik, ini bisa berbahaya. Kalau kita suapi terus anak kita atas nama kasih sayang, kita lupa kalau dia itu sudah kelas 6 SD. Ya ini bukan lagi kasih sayang semata, sudah merusak pendidikan itu. Tetapi kalau kita ini mengasihi, walaupun dia sudah kelas sarjana sekalipun, kita bisa saja menyuapi anak kita sebagai bagian dari kasih sayang belaka gitu. Ini harus dibedakan. Mana menyatakan kasih sayang, mana dalam rangka mendidik. Tidak mengerti visi misi pendidikan, si anak itu akan berontak. Karena mendidik itu bisa memecut. Kitab suci berkata, bila perlu kamu pakai rotan kalau kamu sayang masa depan anak kamu supaya lebih baik dan seterusnya. Jadi menyatakan kasih sayang, memeluk dia, mengelus dia, menggendong dia, menyuapi dia, menemani dia bermain, itu tidak dalam rangka memanjakan seharusnya. Tetapi kalau lupa bahwa kita juga harus mendidik anak itu, jadilah itu bagian dari pemanjaan jadinya. Nah tadi itu kan ada ciri-ciri dulu ya, soal ciri-ciri anak-anak yang manja. Kalau ditambahkan sebelum saya lupa, ada juga itu yang namanya mau digendong terus. Maunya dikelonin terus. Padahal dia sudah tidak lagi usianya cocok untuk digendong. Termasuk mau dipenuhi terus yang dia dapat lakukan sebenarnya sendiri. Seperti, aku mau itu, kenapa nak? Itu sepatu, bawa ke sini. Sepertinya dia itu mau menyatakan merengek bahwa aku anak-anak yang perlu disayang gitu. Padahal itu sepatu ya kamu ambil sendirilah. Nah, anak-anak ini menyatakan seperti itu, orang tuanya tanggap gak? Antara mengasihi dengan mendidik nih tadi. Rasanya sayang gitu kepada anak itu, ya kita kasih dia sepatunya, kita iketin
tali sepatunya. Ya kita mau menyatakan rasa sayang, tapi kalau terus-menerus begitu, ya manjalah anak itu. Itu kan begitu. Nah, maka cobalah kita catat apa ya ciri-ciri anak-anak yang manja. Kalau tadi Ibu Rohana berkata, kondisi-kondisi tertentu yang lebih memungkinkan anak-anak itu jadi bersikap manja atau dimanjakan. Itu memang ada juga pendekatannya. Misalnya, secara umum, hati-hati dengan anak-anak yang tunggal. Hati-hati dengan the only boy among his sisters. Sebaliknya, hati-hati juga dengan the only girl among her brothers. Dia satu-satunya anak laki-laki di antara saudari-saudarinya. Atau dia satu-satunya perempuan di antara saudara-saudara laki-lakinya. Itu cenderung diperlakukan tuh tidak adil. Tidak adil dalam pengertian dilebih-lebihkan. Wah, ini saudara kita satu-satunya cowok. Wah, ini saudari kita satu-satunya cewek. Bisa dimanja loh. Atau anak yang lama dinanti kelahirannya. Anak yang dinanti kelahirannya begitu lama gitu. Itu hati-hati, jangan sampai diperlakukan keterlaluan. Ada juga anak yang sepertinya itu ya dia berkebutuhan khusus. Tetapi sayang, tidak proporsional diperlakukan. Jadi juga dimanjakan, tidak terlatih mandiri. Ada juga orang itu yang rawan ini anak-anak. Kalau dia itu dianggap sebagai anak sulung. Wah, anak sulung. Itu dalam pengamatan ataupun fakta, itu lebih mungkin untuk dimanjakan. Anak sulung. Sebaliknya anak bungsu, hati-hati. Oh, ini si bungsu nih. Yang paling kecil gitu. Itu seringkali bisa dimanja kalau keliru perlakuan. Ada juga anak yang namanya yatim. Ah, ini anak tidak lagi punya ayah. Atau piatu. Ah, ini anak tidak punya ibu. Atau yatim piatu yang dititipkan kepada kerabatnya, kepada kakek neneknya. Sehingga apa? Ah, anak-anak ini tidak punya ayah ibu lagi. Kesian mereka. Lalu diperlakukan berlebihan sehingga manja. Atau anak yang dititipkan kepada orang tertentu yang sangat menghormati ayah ibunya. Misalnya anak ini sekolah di kota lain. Tinggal di rumah pamannya. Pamannya ini begitu hormat kepada ayah ibu dari anak-anak itu. Bisa dimanja anak itu oleh pamannya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Ketika anak-anak ini dalam statusnya tertentu itu, jangan mereka serba dibedakan dengan anak-anak yang tidak berstatus seperti itu. Ya mau anak satu-satunya, anggap dia punya saudara. Ya mau dia anak bungsu, anak sulung, anggap dia bukan anak bungsu, anak sulung. Ya mau dia itu yatim piatu atau apapun. Bukan kita menafikan keadaan khususnya, tapi demi mendidik anak itu supaya jangan manja. Kalau dilihat anak manja itu berarti juga membawa anak itu untuk tidak mandiri. Pembentukan untuk tidak mandiri. Apakah seperti itu, Pak? Ya, betul. Dan ada hal lain yang ya setidaknya dari pengamatan saya ya, kalau misalnya seorang anak yang manja dan akhirnya terbentuk seperti itu, dia juga merasa dia memiliki suatu kendali terhadap orang lain. Karena apa yang diinginkannya dianggap pasti tercapai dan dia bisa memanipulasi sedemikian rupa supaya apa yang dikehendakinya atau diinginkannya itu terjadi. Betul. Betul. Anak yang manja cenderung dia itu adalah anak yang cerdas. Tetapi kecerdasannya itu tidak dilatih untuk
hal yang baik-baik saja. Jadi cenderung memanipulasi tadi. Mulai dari memamerkan dulu. Ayah saya petinggi kah? Orang berada kah? Punya ini, punya itu kah? Sehingga dia ini nanti, katakan di sekolah, petantang-petanteng dah tuh. Tambah lagi kalau gurunya atau pendidiknya juga sama seperti si paman tadi. Begitu hormat kepada orang tuanya. Jadi membuat dia sedikit lebih di atas rata-rata teman-temannya. Jadilah manja. Maka betul Ibu, Bapak, bahwa peranan semua pihak ini diperlukan. Apakah itu mulai tadi dari orang tua, itu yang paling utama ya. Kakak adik harus turut juga serta. Tahan gitu. Walaupun ini adik satu-satunya. Walaupun ini adalah laki-laki satu-satunya. Perempuan satu-satunya. Walaupun tahan. Kita harus belajar sama-sama. Hidup bersama-sama. Yang lebih setara. Dari paman, dari kakek nenek, dari tante. Dari siapa lagi? Bapak ibu guru. Lingkungan. Termasuk itu pihak yang berwajib. Kalau dilihat nih, wah melanggar aturan ini anak. Bawa kendaraan belum juga punya SIM. Lalu ditanya, kamu anak siapa? Kata petugasnya. Ya bapak saya ini. Langsung ditunjukin fotonya. Tunjukin juga KTP bapaknya. Entah dari mana dia ambil itu. Taruh di situ. Bareng dengan dia foto gitu. Apa pandangan dari yang berwajib ini, petugas ini? Itu juga dibutuhkan. Kalau ya sudahlah. Biarkan dia lewat. Dia anak si itu sih. Tunggu dulu. Jangan lupa loh, kita harus sama-sama mengurus anak-anak ini juga anak-anak kita. Anak-anak di lingkungan kita. Berarti mendidik yang sedikit kompromi lah. Saya katakan begitu ya. Lebih banyak mungkin kasih sayang yang berlebihan gitu ya. Sehingga dia tidak mampu kayak memberikan pendidikan dan juga tanggung jawab kepada anak gitu Pak. Iya, betul. Karena kalau kita biarkan anak-anak ini begitu saja manja-manja atau kita yang membuat mereka jadi manja, ya dampaknya sangat buruk. Berbahaya sekali ya Pak. Kalau begitu, apa dampak-dampak yang bisa diakibatkan Pak? Jadi menyusahkan anak yang manja ini. Menyusahkan orang tuanya, menyusahkan keluarganya, menyusahkan lingkungannya. Termasuk itu soal antrian. Dia nggak mau ngantri dengan manja. Nyusahkan orang kan Pak. Atau dia ini berlambat-lambat terus. Sehingga dia serba yang ditunggu. Pergi ngegrup, tapi dia selalu terbelakang di belakang. Sehingga orang tuh jadi disusahkan gitu oleh anak manja ini. Mandi lebih lama, pakai pakaian lebih lama, makan lebih lama. Semua serba dilama-lamain. Karena dia merasa aku ditunggu kok. Aku ini kan si ini, aku ini kan anak si itu. Menyusahkan. Bahkan merugikan jadinya. Kalau menyusahkan kan lebih kepada perasaan, waktu ya. Tapi kalau merugikan termasuk secara ekonomi. Anak-anak manja itu jadi merugikan. Termasuklah itu tentunya merugikan lebih dahulu orang tuanya. Karena dia bisa berhutang-hutang nggak bayar. Dia pecahin barang orang. Orang tuanya yang istilahnya mendandangi gitu. Jadi ya harus tanggunglah, orang tuanya jadi susah. Anak manja ini juga dia bisa suka pukul orang. Tapi kepada yang lebih lemah dari dia. Anak manja tidak akan berani melawan orang yang dianggap itu lebih kuat dari dia. Anak manja ini petantang patenteng, suka geplak orang, pukul orang, tapi yang dianggap lebih di bawah dia gitu. Entahkah statusnya ataupun
fisiknya. Suka bully ya Pak maksudnya. Suka ngebully. Dia menyombongkan diri di satu sisi dirinya, tapi di sisi lain dia jadi merendahkan orang lain. Bisa dikatakan karena dia punya dukungan nih, nanti dibela nih gitu ya Pak. Pasti tidak ada anak manja kalau tidak dimanjakan tuh. Apakah dia itu sengaja tidak sengaja? Karena dia itu dibiarkan sejak awal, jadilah anak yang manja. Termasuk sekolahnya nggak selesai-selesai. Karena kalau nanti dia itu ketinggalan, di-upgrade oleh orang tuanya dengan segala macam cara, dengan siapalah dia itu kong kali kong. Pindah sekolah, tiba-tiba sudah kelasnya naik. Ini bahaya, ini pemanjaan. Termasuk nanti kalau cari kerjaan pun jadinya begitu. Pakai kapten belecet terus, cawe-cawe terus oleh orang tuanya. Sehingga dia tidak akan bisa maju. Bahaya sekali. Dampak yang sangat buruk akan dialami oleh anak itu dan pihak-pihak lain kalau anak itu dimanjakan begitu rupa. Konsumeristis sudah pasti anak-anak manja. Konsumeristis. Bahaya sekali kan. Ngutang-ngutang sana sini, beli ini, beli itu. Gesek sana, gesek sini, mentang-mentang dia punya kartu. Dan seterusnya itu. Yang bahaya lagi adalah kalau sampai dia melukai orang. Melecehkan anak orang. Pasti itu karena manja. Dan dia tidak terlatih untuk menyamakan orang lain dengan dirinya. Selalu dia merasa di atas angin, di atas status orang lain. Akhirnya dia pacarnya digituin lah kalau dia nanti sudah pacaran. Walaupun ini masih kanak-kanak ya. Tapi ya bahaya. Kalau anak-anak yang dimanja walaupun dia masih SMP pun bisa melecehkan anak orang lain. Cewek maupun cowok. Ketergantungan pada orang-orang yang dapat dikelecehinnya itu. Itu anak manja. Sudahlah. Mengerikanlah masa depan anak-anak yang dimanja itu.